Guys, kalian tahu kenapa saya begini guys? Karena saya bersama Ratu Mendesis. Hihihi, garing banget. Oke guys, gue kedatangan tamu gue yang gue koreksi, gue nggak bisa diginiin. Lu bukan kayak Ratu Mendesis, lu lagi kayak ini lu, kermian. Lu tahu gak sih kalau orang banyakan makan kelapa, jadi gatel pantatnya begitu-begitu. Tercoreng Ratu Mendesis kayak gini ceritanya. Kalau Ratu Mendesis seperti ini. Hai semua, salam kis-kis dari Melody. Apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya? enggak, tadi daripada gue ngomongin depan kamera uangnya kan gak enak, gak sopan. Terus maksud lu apa? Enggak, tadi gue banyak berantem, jangan sampai gue angkat ikannya gue kasih ke lu ya. Sebelum lu angkat ikannya ini dari lu. Jangan sampai gue bikin ikan laut pedes nih di sini. Oh, promosi ikan laut pedas. Rosa Meldiani yang kabar. Baik dong. Sehat, Aduh, alhamdulillah sehat selalu. Makin subur ya? Enggak segini-segini aja kok. Enggak. Apa dipupukin? Oh beda. Emang dari lahir emang seperti ini. Oh. Ya sorry kalau mantan lu kan emang kurus-kurus semua. Kesukaan lu kurus-kurus gitu loh. Beda emang. Beda orang beda kesukaan. Tentang gue montok, lu ngomong subur. Kenapa lu ketawa-ketawa? Mulutnya ya jahat ya. Kan lu yang jahat. Oh iya, gue gue jahatin. oh, iya. Gue dibilang kan subur. Gue tersinggung ya. Coba Kan gue bilang lu subur ya. komen nih Makin cewek-cewek. subur ya. Sensitif gak kalau diomongin badan? Kan gue bilang makin subur. Subur itu artinya apa? Nggak suka, gue kok makin kurus ya, lu nggak suka. Oh gitu. Kok makin jelek? Ya cowok ya, nggak ada tuh yang bilang gue jelek. Kalau gue mah nggak ditinggal pacar gue, meskipun gue dihujat gitu loh. Gue disindir. Rasa sehat Rasa. Sehat selalu dong. Alhamdulillah. Hanya sih lu yang agak segeran ya, dari kemarin gue ketemu. Iya nggak gitu sih? ya? Kemarin gue lusuh gitu ya? Kayak kelulusan gitu, mungkin karena ini ya, mungkin nggak ada penyemangat gitu Enggak, kan. karena capek. Sehari 5 stasiun TV muter kemarin. Oh terus kan udah nggak ada sih. Sekali aja. Pas sama Lianti kalian udah nggak ada. Lu anak ya musuhnya bukan ini ya, bukan apa? Bukan nggak- keluarga sendiri. Maksudnya apa? Oh, enggak, bukan gue tanya. Nggak ada, maksudnya nggak memblacklist apapun itu gitu. Hah? Apa? Musuhnya tidak membacklist apa? Oh jadi lu di backlist sama musuh lu? Iya yang setahu gue seperti itu, maksudnya ya nggak secara jelas langsung kayak gitu, maksudnya aduh gue nggak mau deh kalau ada ini, aduh gue Tapi mau kan apa itu saudara lu kan? lu ngomong? Enggak, oh bukan itu. Bukan, lu jangan ngada-ngade. Aku nggak tahu. Bukan beda. Rosa Meldianti itu di mata masyarakat Indonesia diketahui ya berantem sama saudaranya sendiri, sama kayak gua. Oh, lu sama saudara sendiri? Enggak, gua berantem sama Anjay. Oh, lu berantem memang? Nggak. Oh, lu saingan kali ya? Nggak tahu. Oh, itu yang menyebab lu tinggal pacar lu ya? Terus, gini loh, gua tuh Jangan panggil orang-orang asing, Melody. Meldi. Meli, lu jangan bikin orang-orang ini deh. Mentang-mentang main gue habis bongkar-bongkar rumah lu, gue dateng lagi kan kesini kan hari ini. Oh iya. Enggak, gua mau nanya nih, sebenarnya itu kasus beneran nggak sih? Gue tanya sama lu putus beneran gak sih? Beneran. Ya udah, berarti itu jawabannya. Oh jadi lu beneran kasus itu? Bener kan? Tapi lu beneran saudaraan sama Teh Dewi Persik? Beneran? Beneran saudara? Iya kan? Tapi kenapa? Lu berantem sama saudara sendiri? Nah, Seperti- kan gini, kasusnya lu tadi ngaku beneran, ya kan? Terus lu ngaku Teh Dewi Persik adalah saudara lu. Berarti secara langsung berantem lu dengan Teh Dewi Persik itu beneran? Iya memang. Kenapa? Sama saudara sendiri loh. Sebenarnya kita nggak bisa salahin siapa. Mungkin ini ada, kita kan nggak ketemu bareng atau bareng terus gitu kan. Kita nggak tahu dari sebelah mana ada bisikan misalnya ini tuh. Jadi kita nggak bisa salahin, oh ini yang salah ini. Ya udah sih, yang lalu dalam. Tapi bukannya seorang saudara itu harusnya saling support? Iya. Semoga aja seperti itu. Oh lu tidak? Kalau gue selalu support kok. Tapi lu tidak disupport? Ya kita nggak tahu gue. Nah nggak tahu. Nah ini gue tanya. Ya mungkin gue nggak tahu ya. Yang gue tahu sih gue melakukan yang sebaik mungkin. Gitu. Gue coba kasih yang sebaik mungkin. Mau orang menilai gue, oh lu udah nggak laku nggak tampil TV atau apapun itu. Tapi kan yang tahu seperti apanya kan gue. Yes. Gue di calling sama TV gini terus. Ya, termasuk jadi, lu berantem sama Dewi Persik itu kan? Iya. Beneran? Iya. Iya. Kenapa? Ya ada, ya kan udah disebutin dari tahun-tahun Nggak lalu. Ya lu browsing deh, mentang-mentang lu baru jadi artis. Cobalah disampaikan. Ya mungkin
kalau untuk dibuka lagi lembarannya kayak Nggak dibuka, diceritakan sebenarnya tuh seperti apa sih gitu loh. kalau dibilangin kebenaran itu nggak bisa dijelasin secara rinci, karena sampai sekarang pun sampai akhirnya drama itu kebenaran yang terjadi itu belum terungkap apa seperti apa sebenarnya. Dan lu nggak mau ngungkapin? Nggak. Why? Ya aku pengen ya udahlah, seiring waktu berjalan orang pasti akan juga menilai, nggak perlu diungkapin. Karena kalau misalnya Tapi gue yang ungkapin, berjalan menilai itu akhirnya lu dibilang lu nggak perlu pulang aja sama tante sendiri. nggak semua, Nggak semua. karena sejauh ini yang aku pentingin itu adalah kedua orang tuaku. Aku selalu tanamin dalam diriku bahwa dunia menolak kita karena ada mama di sampingku selamanya. Jadi kalau orang mau ngomong dia seperti ini, tapi ridhonya orang tua gue itu nomor satu. Oke, tapi lu pernah tahu nggak? Tadi kan lu nyanyi. Ada satu lagu yang sangat-sangat legendaris tentang kasus lu. Apa? Harta yang paling berharga adalah saudara. Gue punya saudara, Nah, tapi kenapa lu berantem sama saudara? kakak gue, adik gue gitu. Ya kenapa lu berantem sama saudara sendiri? Kalau ditanya Tapi nggak, kenapa, gue pengen tanya nih, lu kan udah dewasa. Mungkin pada saat kejadian itu lu usia di 20 tahun atau 19 tahun ya? 19 sama 18 19. Ya oke, masih di bawah usia dewasa lah. Setelah lu udah 22 tahun, lu menyadari lu pernah berantem sama saudara lu sendiri dan terekspos Indonesia Rap. Ada penyesalan nggak? Jujur. Enggak. Apakah karena lu menolak kedewasaan lu dan tidak pernah mengakui kejadian itu adalah karena lu Bukan dewasa? begitu, karena semua kejadian itu jadi sebenarnya aku udah menahan untuk tidak terjadi seperti itu. Oh, gitu. Tapi kita kan nggak bisa menyalahkan takdir atau harus merubah takdir kayak gimana tuh nggak bisa. Iya benar. Itu udah Betul. terjadi seperti itu, yang setidaknya kayak aku nggak ngomong seperti apa intinya kebenaran yang lain-lain itu udah cukup. Gitu. Mau sampai sekarang aku buktinya nggak ada orang bilang aku durhaka dan lain-lain. Aku nggak pernah ngomong secara detail masalah yang terjadi seperti itu, nggak ada. What do you learn Karena aku dari kejadian kemarin? iya, karena menurut aku apapun yang terjadi itu selalu ada hikmahnya. Dengan seperti itu aku ketemu dengan orang-orang yang tulus, yang mau menerima aku apa adanya, nggak melihat aku siapa, nggak melihat aku seperti ini atau baik buruknya, malah yang terkenal aku adalah buruk. Iya nggak sih? Kayak misal pasangan aku pun gitu, tahu aku selalu tersangka loh. Aku berarti Pernah jadi seorang aku tersangka? selalu tersangka. Aku jadi seorang tersangka tuh 5 sampai 10 bulan kayaknya. Tapi lu nggak masuk kan? Enggak, karena buktinya kurang kuat. Jadi nggak bisa. Jadi ini ulang gitu. Jadi nggak bisa. Dan di sini aku bilang sama cowok aku awal kali ini, aku selalu tersangka. Kayak gimana nih? Aku bilang itu. Karena kan nggak mungkin dong dengan profesi kamu seperti itu dan cewekmu yang dihujat loh gitu. Kamu nggak malu sama temen-temenmu? Aku bilang gitu. Pasti kan ada nih yang rese gitu kan. Kita yang menjalani temennya yang lu pacaran sama ini ya kayak gitu tuh. So banget juga ada kayak gitu. Cuman cowok aku nyakin aku ya udah sih karena aku yang jalanin gitu. Dan di saat dia lagi pendidikan gitu kan, lagi sekolah gitu, dia lebih ngeluangin waktu untuk aku karena dia tahu aku lagi sedih. Maksudnya dalam artian lagi terpuruk banget, kayak apa sih yang gue lakuin sampai gue dilaporin ini gitu. Apa sih yang gue lakuin kok sampai gue seperti ini. Kan gue cuma jawab apa yang diomongin tentang keluarga gue itu nggak benar. Kayak misal dia ngomong bapak gue ngutang, bapak gue minta-minta, dia bilang bapak gue polisi rentenir. Dianya tuh yang mana? Pada saat itu, guys? Iya. Yang saudara lu? Iya, Oh. kan dia seperti itu gitu awalnya. Terus dia ngomong katanya bapak gue apa namanya dah, apa gitu, pokoknya minta-minta lainnya. Intinya dia ngomong kalau bapak gue ini polisi dibayarin, katanya sekolah polisi dibayarin seperti itu. Itu kan hal yang nggak benar. Sekolah polisi nggak ada yang namanya bayar-bayaran, nggak ada uang-uangan. Dan bapak gue udah kerja sebelum dia lahir. Dalam artian sebelum kenal dia, bapak gue udah kerja. Ketemu ibu gue udah kerja dong, dan dia masih kecil, masih, ya nggak? Nah di situ gue sebagai seorang anak, ya tergugah aja hatinya, ini orang tua gue kenapa dihina-hina ya? Mungkin orang tua gue diam, tapi gue nggak bisa. Kalian bisa hujat aku seperti apapun itu, mau gue hujat lu gue dugong, mau lu hujat gue apapun, kayak kurang agak enak lah, bikin undang saya nggak pecah, nggak masalah, itu buat guyonan malah sama gue. Gak akan ada rasa sakit hati, tapi ketika dia nyentuh orang tua gue, ibu, bapak, atau papa ya, karena papaku ini tipe orang yang nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah mengganggu orang. Bahkan misal nih papaku, ini haknya papaku gitu, misal
Terus tapi papaku nggak butuh itu, ya memang papaku nggak akan diambil, dikasihkan sama orang yang lain gitu. Karena papaku tipe orang yang ya udah sih, apa yang kita dapat ya sekarang kita syukuri. Dan alhamdulillah sampai aku gede pun, sampai aku umur 18 tahun, aku tinggal sama papa kan, baru pindah ke Jakarta kan. Itu papaku nggak pernah yang namanya nggak kasih apa yang aku mau, dia selalu turutin apa yang aku mau. Ya aku sebagai seorang anak ngeliat orang tua aku dihina-hina, siapa sih yang terima? Emang lu terima? Kalau dihina-hina, ibu lu dihina-hina lu terima? Ya enggak dong. Dan mungkin karena gue bukan siapa-siapa. Ya, apalagi yang menghina adalah orang terdekat lu sendiri. Iya, karena dia tahu sebenarnya nggak seperti itu. Apa yang Kira-kira apa ya? Iya, apa yang didapat gitu. Cuman mungkin yang gue dapat satu sih yang pelajaran yang harus gue ingat-ingat itu. Setiap apapun yang kita miliki, mau itu suksesan, mau itu apapun itu, yang kita miliki itu bukan semata-mata milik kita sendiri. Itu punya orang yang sekitar kita, punya orang lain. Kan kita nggak tahu ke depan kita seperti apa. Bisa jadi kan gue kalau gak salah gue nggak bisa begini-begini. Set. Oh lu di endorse ya? Iya. Indomaret. Kalau relasi sama kakak gue Oh Indomaret. Indomaret. Nih gue tanya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang di luar sana bilang gue durhaka, gue durhaka. Justru malah lu membela orang tua lu. Kata durhaka itu untuk anak kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan loh. Iya nggak sih? Beda konteks lagi kalau misalnya dia mau durhaka, misalnya aku berantem sama kakak gue. Lu durhaka sama kakak lu, beda, durhakanya beda. Dalam artian tuh pasti harus ditanya dulu penyebabnya apa gitu loh. Tapi kalau udah sama orang tua itu hal yang wajib, mau salah apapun orang tua, kita cuma bisa mengingat, kita nggak bisa marah. Ya nggak sih? Karena itu kata durhaka ya nggak sih? Nah kalau orang-orang bilang gue durhaka sama tante-tantenya gini itu, gue udah berusaha untuk semaksimal mungkin. Di umur gue 18 tahun baru lulus SMA, iya pada masuk lulus SMA, gue berjuang sendiri. Gue di seorang tersangka nih, gue dilaporin ke polisi. Terus gue malam hari itu jadi seorang tersangka. Bayangin apa yang gue rasain. Teman-teman sekolah gue kayak ya ada yang mendukung dan ada yang jadi musuh. Itu hal yang pasti. Makanya pas kalau gue ternyata setiap hidup manusia tuh gak beda jauh sebenarnya. Cuman beda waktunya, beda ceritanya, tapi sama. Semua itu harus menjalani ujian dan kita nggak tahu ujian yang kita lalui ke depan itu seperti apa gitu. Dan dari hal yang terjadi kemarin ini banyak kita yang didapat. Gue bisa ketemu sama orang yang tulus sama gue, yang sayang, yang ketemu support Melody meskipun di keadaan terendah seperti apa. Dan yang gue tahu pengacara gue di titik aku pengen nikah kalau gue om atau apa, jangan deh, ini harga diri kamu sama mama kamu, harus kamu perjuangin. Kalau kamu gak kuat, mereka gak akan kuat semua, karena kamu kekuatannya. Dan aku ngomong sama aku di blacklist dan kayak ada yang akun gosip yang akun gua bikin katanya harus diblokir dari semua TV, blacklist semua TV. Dan gue yang masih anak-anak makanya nggak ngerti apa-apa gitu kan, dia nunggu di blacklist dong kayak gitu kan. Akun gosip, jadi ada akun gosip, dia itu memang ditujukan untuk bikin gua. Lu masih enak kagak ada akun gosipnya, gue sampai ada akun gosipnya yang sampai ratusan ribu. Dan setiap apapun gerak-gerik gue, kejelakan gue, misalnya nih, gue lagi nungguin Grab di CMC gitu, di foto, ya ampun nungguin Grab ya, sampai segitunya dicari kesalahan gue. Emang aku mikir gini, orang tua aku mampu, papaku seorang polisi di Jember. Ya meskipun dia tahu lah dari polisi seperti apa, tapi kita nggak pernah kesusahan. Semua berberi kecukupan dan alhamdulillah mamaku juga punya usaha kecil-kecilan gitu. Dan di sini aku kalau misalnya minta untuk fasilitas orang tua, aku mau dong mobil atau buat orang tuanya apa sih nggak dikasih buat anak? Iya nggak sih? Pasti kalau misalnya aku bilang seperti itu, pasti papaku bakal beli mobil, mau itu nyicil pun apa yang aku cari mau pengen beliin itu pasti. Cuman aku tipe orang yang gue dilahirin juga alhamdulillah. Gini mbak, case kemarin udah selesai. Udah close. Udah close. Kalau gue sih ngomongnya udah close ya. Udah close ya. Iya. Tapi gue pengen tanya, ketika lu dikasih kesempatan untuk bicara satu statement aja, apa yang pengen lu sampaikan kepada diri? Semoga sehat selalu. Ya sih.
Ya. dengan apa yang pernah terjadi kemarin, satu statement yang pengen lu ungkapin. Semoga saya selalu dan dengan Allah SWT, itu aja sih. Karena kan kalau misalnya Apakah lu tetap menganggap Teh Bersih adalah saudara lu atau mau mencoba untuk ngomong dia udah bukan saudara gue lagi atau apa itu nggak bisa dibilang gitu. hah, maksudnya? Ya kan dia pernah nih di TV atau apa, bukan gue pernah bukan pernah nanya atau apa itu nggak bisa dipungkiri. Mau dia ngomong kayak gimana pun nggak bisa. Ibu gue kakak kandung nomor pertama. Oke. Tapi lo tetap menganggap dia adalah saudara lo? Ya pasti lah. Tapi pernah ada satu statement Dia bilang gue bukan ponakannya. lu bukan orang. Wow. Kira-kira kenapa ya? Ya nggak tahu, mungkin ya dia merasa kalau ya aku nggak. Apa lu nggak layak jadi seorang ponakannya orang yang diva gitu? Orang yang dibilang layak atau enggak itu kita nggak bisa nilai dari siapa dia. Maksudnya ya kalau misalnya dibilang layak nggak layak, bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Yes. Iya kan? Nah, ini banyak pertanyaan nih. Karena tadi yang gue sempat open pertanyaan buat ngerosting. Open lo nangis. Sebabnya tuh kalau bahas kayak begini. Gue janji pada gue nggak mau nangis lagi. Ada yang nanya nih, Kak Meldi, tips kurusan dong ala Kak Meldi. Makan hati aja lu setiap hari. Gue bukan kurusan sih, gue montok. Lihat tuh. Segini apa? Kira kalau misalnya kalian mau tips kurusan, kalian kan nonton. Aku lagi mulai Guys, YouTube HIT. ini yang ngomong tips kurusan ini kayak salah. Ini kursi aja gue sediain 2 buat nahan pantatnya dia. Enggak, ini khusus seseorang. Oh, buat seseorang. Bukan khusus ya kali, gue satu. Karena kita ngomong seseorang. Di sini kehadiran pacar dari Meldia ini. Kita panggil Mas Inggil. yang belum Jadi sadar punya pacar Meldi. bukan lah. Halo Mas Inggil, Karena silakan. mantan lu langsung ninggalin. geser. Nah, jadi mau sadar. Ini Mas. baru ini gue Ya. kasih tahu nih, ini pertama kali dia mau muncul di konten Oke. orang lain gitu ya. Oke, Mau Mas. dipanggil kayak Mas, gimana dia nggak mau. Aku cuma mau tanya 3 pertanyaan. Ya. Simple Mas. Gimana? Kenapa di saat Rosa Meldianti ini dilihat banyak orang, lalu malah deketin dia? Ya, gini ya, saya jawab dulu. Pertama, pas kenal sama Meldi ini, saya nggak tahu dia itu siapa, artis atau apa, siapa nggak ngerti. Tapi lama-lama dia ngomong sendiri kalau misalnya aku nih pernah main sinetron, pernah nyanyi di sini. Tapi gue lagi kena kasus. Nah, kena kasus juga. Kasus apa? Kan sebagai cowok pasti mikir kan, punya pasangan yang tersangka, bermasalah, yang terkenal apalah, pokoknya jelek-jeleknya lah. Tapi kan kita sebagai cowok juga harus pinter memilah, memilih. Kita cari tahu dulu aslinya gimana. Ternyata dia tuh baik, terus sopan, gimana. Pokoknya yang seperti orang-orang bilang di Instagram itu Beda 360 kembali, ya? derajat aslinya. Ya akhirnya harus kita cek dulu kan aslinya gimana. Ternyata baik kok, berarti ini ada yang salah. Dari statement orang ke dia nih ada yang salah. Ternyata aslinya tuh baik. Aslinya baik. Dan gitu aku jadi sedih deh yang. Pertanyaan yang kedua, Mas pernah nasihatin nggak sama pacarnya? Lu kenapa sih berantem sama saudara sendiri? Udah deh, pernah nggak? Pernah lo ngomong gitu? Itu kalau nasihatin kayaknya enggak sih, bukan jatuhnya bukan nasihatin. Pertama kita harus nanya dulu kenapa. Dia nggak pernah ngatain nasihatin. Nasihatin itu kan dalam hal harusnya keluarga kan Ya. yang nasihatin. Cuma kalau saya nanya ini masalahnya apa awal mula, dan kalau kita lihat ternyata yang salah tuh kita nggak bisa bilang antara ini sama itu yang salah. Ternyata memang harus ada kesalahpahaman sebenarnya gitu, yang harus bisa diselesaikan secara keluarga. Kita nggak bisa, kita sebagai cowok kan nggak mungkin Belum jadi keluarganya. belum bisa untuk ikut campur mas. Tapi lo tetap support apa yang Iya. dia lakukan, dia ambil keputusan apa tetap support. Paling kalau misalnya ada yang salah, kita ngasih tahu ini nggak baik, ini nggak bagus. Oke. Itu hal lain ya. Maksudnya kalau misalnya konteks lain nih, gue
kesini atau kemana itu jangan yang nggak baik. Kayak minum, rokok itu Dan kan emang nggak aku nggak boleh. pernah. Jangan. Ya. Kamu kenal aku pernah nggak? Enggak. Minum atau rokok? Enggak. Minum pernah. Air putih lah, Oh, iya. masa minum. Air kolam. Nah, yang ketiga aku pengen nanya. Mas, cewek itu tuh bijak. Dan image-nya adalah sorry, ini aku Iya, awam. nggak masalah. Mewakili Yang mereka. kan kontennya dia. Yes. Image-nya adalah wanita yang durhaka sama saudara sendiri, nggak tahu diuntung. Udah dibantuin sama saudara sendiri, ya, versi Mas. Iya. Dan aku pengen bertanya nih, lu nyikapinya gimana? Ya Lu kan awalnya. punya keluarga, punya apa? Apa yang disampaikan keluarga lu tentang keadaan dia saat ini, bahkan yang kemarin? Nah itu banyak tuh masukan apa omong-omongan, bahkan sempet ke keluarga juga sempat mikir, tapi akhirnya Meldinya sendiri ketemu juga sama keluarga dan kenyataannya memang seperti itu aslinya sama aja. enggak. Oh. Aslinya tuh memang yang tadi saya bilang Oke. 360 derajat kebalikannya dari yang di media sosial. Itu baik dan sopan, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Kalau seandainya kita bilang keponakan durhaka, itu notabene salah sih kasarnya. Karena kata durhaka itu ke orang tua, nggak ada ke kakak atau apa, nggak ada durhaka ke orang tua. Sedangkan dia ke orang tuanya baik. Tapi kan saudara itu kan lebih tua daripada dia. Nah, maupun saudaranya lebih tua, dia harusnya lebih tua juga sama orang tuanya. Karena kan di sini gini loh, jadi konteksnya di sini kan aku bela orang tua saya. Nah, Oke. itu lain konteks sih kalau misalnya dan orang banyak yang bilang, kok lu mau sih mas sama Meldi yang kayak gini. Nah itu balikin lagi jawabannya kayak gitu. Kenal nggak sama orangnya? Mas enggak. Gitu. Dan lu menganggap Meldi adalah wanita yang jauh 360 derajat seperti apa yang ada di luar. Iya. Apa aku tipe orang yang mau tanya sama kamu langsung mau kayak gitu? Aku tipe, kan banyak yang bilang kalau misalnya aku nggak tahu dulu itu nggak, aku cuma minta-minta. Emang aku tipe cewek yang manja ya? Enggak. Dia mandiri, jatuhnya mandiri. Soalnya kalau Mandi makan sendiri. Beda aku tipenya. Oh, dimandiin. Gue mau sedih nggak jadi gara-gara lu. Ada aja, itu di konten lu nih ya. Di sini nggak ada drama-drama. Ini bukan drama, karena kalau misalnya gue disuruh acting nangis itu butuh waktu. Oke, tapi gini Mas, lu kan lakinya nih Mas. Kemarin viral lagi saldo Meldi cuma tinggal 150.000. Lu sebagai lakinya melihat ini calon istri lu dipermalukan dengan keadaan ekonomi lu. Apa yang lu lakukan? Stop, lu jangan ngomong. Gak Apa tau yang lu gue lakukan? udah ngakak dong. sebenarnya kalau misalnya dia nih saya suruh mau belanja apa ambil aja, gak mau tetep. Dia memang orangnya hemat sih jatuhnya. hemat. Dan Karakter biasa nggak punya ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Gue simpen. Gue bilang iya dia juga Habis- nyimpen uang. gue pindah ke ATM satunya lapas waktu itu kan ditanya ini di ATM satu itu. Nah sekarang lu jangan di ATM gue tetap tinggal 38.000 karena yang 150.000 kemarin gue udah pindah. Gitu. Tinggal 38.000 loh. Jadi sekarang tinggal 38.000. 38.000. Wadaw. Itu ATM yang Iya. ada M-bankingnya, yang nggak ada M-bankingnya tanya deh. Ada. Itu dia nyimpen duit tuh banyak Oh. sampai bikin video-video duitnya di gambling-gambling. Apa tuh nggak jelas. Oh, oke. Nggak malu. Tapi lu malu nggak Mas? Awalnya sih Atau lu pengen ngapain sih, ini kan malu-maluin gue juga karena kan wanita adalah cinta laki-lakinya. Nah gimana nih? Resiko. itu dia sih sebagai apa dulu dia di entertain itu apa? Maksudnya profesinya dia itu apa? Oke. Kalau seandainya dia bekerja sebagai di rumah sakit, dia joget-joget kayak gitu. Nah, itu mungkin bukan jadi jalannya kan. bukan jalannya, Oh, jadi iya. bukan sebagai Bukan bidangnya. bukan bidangnya. Kalau dia kan tahu aku seorang penyanyi dangdut awalnya. Nah, dia Jadi aku joget-joget tuh wajar nih dangdut joget. tidak Tapi lu pernah ngelarang dia nggak sih kalau dia joget-joget yang kayak gimana? Coba gue nggak lihat deh. Yang begini-begini Nah. kan? Iya kan? Enggak dilarang-larang sama dia. Lu tak ngelarang? enggak. Serius? Keluarga lu ngelarang nggak? Enggak juga karena kan dia penyanyi dangdut. Oh Ya iya. kan gue kan joget kan Ah. ada waktunya, nggak tiap hari gue joget di depan parkiran dia joget. Di pinggir jalan dia joget-joget kan enggak juga gitu. Iya, iya. Ya memang kelihatannya risih kan Iya. buat orang-orang biasa, tapi kalau misalnya profesinya dia penyanyi dangdut, ya udah. Dan gue Kenapa enggak? Dia joget-joget karena latihan buat Oke, di panggung berarti gitu. lu kok lu punya laki kayak gini deh? ya kayak lu kan di posisi langsung kan gara-gara diujat dikit kan. Kalau enggak satu Karena tahun. dia adalah laki-laki yang menghargai sebuah profesi.
ketika dia bisa menghargai sebuah profesi, berarti dia menghargai profesinya dia sendiri juga. Contoh, lu dihargai dengan profesi lu seorang entertainer, lu menyanyi dengan goyang dan lain-lain, dia tidak marah, dia mengabdi dalam pekerjaan. Salut tuh kayak gitu. Emang dia emang nggak pernah ngelarang aku. Misal nih, aku nggak masalah seksi kayak aku sekarang nih, ya kan seksi pakai sport bra doang nih, olahraga atau apapun itu. Nggak masalah, tapi lu bikin kontennya HIT, bukan terus nggak ada ujuk-ujuk lu cuma pakai ini doang. Harus beralasan diri. Oke. Nggak ada alasan. Nggak langsung apa kalau misalnya itu kontennya ya nggak bener, mungkin kita larang. Oke. Jangan, itu nggak bagus. Mas, aku tanya, kalau Melody dikasih uang 200 juta, Iya. tapi nggak untuk nyanyi, nggak untuk apa, untuk joget-joget kayak gitu, tapi dengan badan yang lebih terekspos, lu ngizinin? Enggak. Buat apa coba itu 200 juta kalau Kan pekerjaan. ya kan pekerjaannya. Jatuhnya beda. Dia kalau misalnya Jadi kalau misalnya ke Tapi kamera, direkam gitu loh, direkam. yang kayak TikTok gitu misalnya. Oh, kalau TikTok kan Ya, boleh. boleh. Tapi nggak telanjang juga ya. Yang enggak. Anda katanya apa katanya? Pakaiannya apa? Kalau telanjang ntar 19 detik. Nah. Beda konten. Ya, maksudnya ya dalam konteksnya ya entertain sebagai penyanyi Boleh. kan dangdut tanpa goyang kurang gimana katanya. Oke. Kalau lu sendiri hubungan lu sama hubungan lu sama Teh Dewi Persik gimana? Dia nggak kenal. Enggak kenal. Tapi Melody sendiri di mata lu hubungannya sama Teh Dewi Persik gimana? Sebenarnya dia baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke. Baik-baik ya guys. Baik-baik aja. Baik-baik aja, cuma yang diminta ngobrol-ngobrolnya Nah, aja ini. gitu loh. Ini kayaknya lu baca ini Mas, nomor 3 tuh Mas. Kenapa suka huru hara, nggak bisa diem? Nah, tuh, kenapa? Cowok lu yang nanya. Hah? Kenapa? Kalau dia emang gue huru hara. Emang huru hara? Sama siapa? Ya, Ya maksudnya bilang tadi. emang gue suka emang apapun yang aku lakuin gitu loh. Emang selalu bisa jadi besar sebenarnya. Makanya aku selalu menghindar dan tanya sama dia. Aku lebih milih aman. Karena apa? Kejadian yang waktu itu terjadi itu emang bukan mauku dan bukan mau dibuat gitu loh. Itu emang real terjadi. Makanya sampai ramai seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk diminta aku ramein ini itu nggak bisa, aku mau bertengkar gitu. Oke. Mas, satu lagi pertanyaan, habis itu Mas boleh lanjut keluar di nomor 6. Tanyain Mas. Kapan Kamel berhijab? Katanya itu Kata laki ini loh. papan tulis. Kagak, dia mah kagak tanya. Kapan? Enggak, dia nggak pernah tanya kayak Kira-kira gitu. kapan? Kalau masalah Mau nggak? Ya kalau mau siapa sih yang nggak mau? Cuman aku tuh pernah dulu coba gitu pas sekolah gitu. Aku pernah coba sampai setahun 2 tahun, tapi aku lepas. Itu jadi suatu pelajaran gitu. Daripada aku pakai terus aku lepas di tengah-tengah, kan sayang gitu. Cuman Daripada aku potong. kamu yang jawab. Nah, dia kalau misalnya dihijab terus tiba-tiba dilepas karena memang bukan dari hatinya dia, itu malah justru kayak nggak baik. Maksudnya nggak apa namanya ya, nggak jadi contoh buat orang-orang karena dia ini entertain. Jadi dia tuh benar-benar mencontoh apa yang dia lakukan itu nanti dicontoh sama orang-orang. Kalau memang misalnya ini lakuin apa yang kamu pengen gitu. Oke. Dan spesialnya Mas Inggil ini mau siapapun deketin gua nih ya, pasti kan ada godaan, pasti ada deketin Mas Inggil, deketin Melody gitu. Dia tuh bedanya kalau misalnya orang lain tuh kayak masih hubungan sama orang lain, temen ceweknya atau apa. Tapi kalau dia lebih milih pasangannya daripada sama temen main-main nongkrong-nongkrong nggak jelas sama temen. Di belakang lu nggak? Hah? Iya. Dan maupun dia kalau misalnya dia mau ngomong sama siapapun banyak gitu. Cuman kan emang dan dia tuh untuk orang kalau misalnya Jangan-jangan dia udah mau nikahin lu kali. ya semua pasti, emang lu doang sampai pas setengah tahun anak orang udah dinikahin. Ya dia mah iya. Oh, lu udah mau nikahin dia Mas? Iya, tapi kan nunggu waktu karena aku belum siap. Aku selalu ngomong aku masih belum siap ya Mas. Apa yang lu nggak siap sih? Dia udah menerima lu dengan apa adanya lu. Dengan lu boleh joget-joget. Nah, ya karena dia menerima apa adanya. Kalau misalnya gue udah notabene istri orang nih, gue nggak bisa seleluasa itu joget-joget. Kan harus ada apa? Masa gue udah punya suami joget-joget sampai seperti itu? Banyak kok. Ya gue mah kagak mau. Bukan sama suaminya sendiri. Ada. Oh, mancing mau bikin nih yang 21 detik katanya. Hah? Lu? Enggak, tapi beneran. Maksudnya aku ngomong sama dia, aku masih belum mau nikah. Maksudnya kan nggak enak kalau misalnya aku joget. Karena kalau misalnya aku udah aku memilih untuk menikah,
berarti di situ aku harus mengurangi karirku. Dalam artian aku ya gimana pun apa yang aku lakukan, ya yang kakak bilang tadi, kalau bilang itu cerminan pasangannya kan. Nah kalau untuk pacaran mah ya udah sih, dia mau masing-masing, mau dia jujur balik ya udah, yang penting udah diingetin gitu loh, yang penting udah diingetin batasnya. Tapi kalau udah menikah itu kan udah harus, mau gak mau gue harus. Kalau misalnya gue joget-joget sampai guling-guling gak ada harga diri aku, gue emang gak ngasih uang kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ya udah sih, gue joget-joget ini yang orang masih pacaran gue bisa bilang gitu. Orang aku belum kasih duit. Dikasih? Oh. Dikasih dong, karena dia dikasih berapa mas tiap bulan mas? Ya nggak baik. enggak tiap bulan, tiap gue butuh. Tiap butuh. Habis berapa sebulan? Tidak tahu jadi berapa ya. Ya karena dia nggak pernah Gue sih ya, hitungan. gue juga habis buat orang yang gue sayangin habis. Ya dia nggak pernah hitung-hitungan, karena kan dia kadang misalnya 10 juta ya? lebih lah. Dia Cicilan mobil aja, kalau emang gak enak ya. Cicilan mobil aja kan dia yang iniin. Oh, kayak kita tuh. Cicilan mobil. Kita tuh lagi luar Lah, biasa. kan kita logika deh. Jakarta kan keras. terus juga kita bisnis berdua juga kan. Oh. Jadi buat dia mandiri juga. Jadi Oke. nggak Tapi tetap gak sih, aku jujur nih, dia mau nutupin gue kagak material aja. Gue yang ngomong, gue sendiri yang ngomong, uang gue beda tetap masuk kan. Jadi ini bisnis berdua ya, hasil ada yang pembagian bersih bagi dua, uang gue masuk. Nah uang dia, mas aku mas aku mas gitu. Gue gak mau takut uang gue. Tapi gini kok, itu adalah yang wajar. Seorang wanita itu bukan punya jiwa materi, bukan. Ya, Tapi laki-lakinya mampu nggak? Nah bener, tapi ntar kalau misalnya ini, misalnya aku minta uang sama dia, Ya. mas aku minta uang gini. Ntar kalau misalnya dia kan tipe orang yang gak suka belanja juga, dan aku juga tipe orang bukan suka yang belanja hedon ini. Nah tapi kalau dia kebangetan dia suka belanjanya, kalau aku masih suka belanja bagi gitu. Nah jadi yang mau gak mau aku yang pilihin, saat aku yang beliin pakai uang dia tapi gitu. Nah oke, lu kenapa sih identik dengan mendesis ular? Emang lu dari mana ular? Bukan, itu banyak ininya. Atau lu ngikut-ngikutin saudara lu yang sering pegang ular? Siapa? Kan ada, dulu dia sering pegang ular kan? Siapa mah? Saudara lu Ya, nyanyi-nyanyi, oh bukan ya? Bukan. Bukan. Gue gak punya saudara lagi, cuma satu doang itu di sini. Oke. Siapa lagi? Enggak, karena itu ada ceritanya. Dulu kayak aku sama kakek itu ngomong, Meldi, kalau kamu nggak jadi artis di Jakarta, pulang aja ke Jember, jangan jadi ular, jangan jadi ular gitu ngomongnya. Ada videonya. Nah, terus habis itu semua netizen kesayangan Meldi, haters Meldi, semua langsung ke komen Meldi, kayak ular, enggak, kayak ular, pulang lu, ngapain lu jadi ular di Jakarta, pulang lu kan udah jadi artis, pulang. Nah, kan aku udah bilang kalau aku yang dihina mau kayak gimana pun aku nggak akan marah, malah akan jadi candaan. Nah, gue dipanggil ulur ya gue mendesis lah. Ya udah gue jadi ratu mendesis dong, ya nggak sih? Lah ngapain gue marah? Terus satu kali terakhir, Teh Dewi kan mengangkat saudaranya juga ponakan. Itu ponakan beneran. Sama, iya jadi. Kenapa nggak angkat lu lagi? Gue nggak perlu diangkat, gue udah berdiri sendiri. Oh. Meldi menyatakan dia tidak perlu diangkat oleh Teh Dewi Persik. Ya karena kan punya jalannya masing-masing gitu ya. Yang aku harapkan kita saling support lah, meskipun jauh dalam artian nggak bareng-bareng, karena dulu emang pernah deket banget gitu kan, sering bareng terus selama 6 bulan bareng terus. Dan sekarang misalnya ada jarak gitu, setidaknya tidak apa ya, tidak tertimbul apapun itu, harus saling support lah. Karena di sini juga Meldi sendiri selalu doain yang terbaik buat Tangki, semoga sehat selalu, karirnya makin oke. Closing statement, kapan Meldi menghilang dari mana? Ya gak mungkin lah, gue menghilang, apa kata dunia? Nih, gak suka gue diginiin. Aduh sayang kamu begini dulu deh, aku gak